Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang MEAN atau rata-rata gabungan. Jadi rata-rata yang digabungkan itu ya, dari dua kelompok siswa, dari dua kelompok rata-rata digabungkan gitu ya. Nah, persepsinya begini teman-teman. Ini ada sebuah kelompok. Nah, kelompoknya ini banyak orang di kelompok pertama diberi nama N1. Kemudian rata-rata dari kelompok pertama yang warna kuning ini rata-ratanya adalah X bar 1 gitu ya. Kemudian ada datang kelompok baru yang terdiri dari beberapa anak. Nah, ini N-nya adalah N2, banyak anaknya kita beri nama N2. Lalu rata-rata dari anak-anak yang baru masuk ini adalah X bar 2 gitu ya, X bar 2. Nah, sekarang gabungan dari rata-rata pertama, kelompok pertama dengan kelompok kedua itu diberi nama X bar gabungan. Ini loh. Nah, penulisannya begini, X bar gabungan gitu ya. Nah, ini contohnya, nilai rata-rata N1 orang siswi adalah X bar 1, sedangkan nilai rata-rata dari N2 orang siswa adalah X bar 2. Jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi X bar gabungan. Nah, ini begini. Nah, ini kelompok 1, N1 ya, banyak orang kelompok pertama. X bar 1 ini berarti rata-rata orang kelompok pertama. Nah, ini kelompok kedua. Ini N2, N2 berarti banyak orang kelompok kedua. X bar 2 ini berarti rata-rata orang kelompok kedua. Nah, kemudian ini X bar gabungannya, rata-rata dari gabungan dua kelompok ini. Nah, rumusnya hanya ini teman-teman, satu ini ya teman-teman ya. X bar gabungan sama dengan ini dia, N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2, N1 ditambah dengan N2. Ini dia rumusnya. Baik, nilai rata-rata matematika dari 9 orang siswi adalah 6,98. Sedangkan nilai rata-rata 6 orang siswa yang bergabung adalah 6,23. Jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi, nah ini diketahui yang pertama kelompok 1, kelompok 2, N1-nya adalah 9 orang. Ya. 9 orang, banyak siswa di kelompok pertama, siswi di kelompok pertama. Kemudian X bar-nya adalah 6,98. Kelompok kedua itu ada 6 orang. Sedangkan rata-rata gabungannya 6,23. Nah, gini. Nah, berapakah rata-rata gabungannya? Nah, ini dia. Setelah digabungkan, rata-ratanya berapa? Ini yang ditanyakan. Maka X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ya. Ini tadi rumusnya kita tulis. Setelah itu kita masukkan yang diketahui dari soal. Kita masukkan N1 ya dimasukkan, X bar 1, N2, X bar 2 ya. Semua dimasukkan. Kemudian ini ada tanda perkalian, ini kita kalikan dulu, ini perkalian juga. Nah, ini kita kalikan, ini kita kalikan gitu ya. Nah, ini kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan yang atas. Nah, ini yang atas kita jumlahkan, kemudian kita bagi 15. Jadi gabungannya, rata-rata gabungannya adalah 6,68 gitu. Rata-rata berat badan pada suatu kelompok siswa yang terdiri dari 15 orang adalah 39 kg, dan setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, rata-rata berat badan menjadi 38,5 kg.
berat badan siswa yang masuk terakhir dalam kelompok itu adalah, gitu ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, N1-nya satu kelompok siswa yang terdiri dari 15 orang, berarti dia 15 di sini. Kemudian rata-ratanya berapa? Yaitu 39, kita tulis 39. Nah, N2 ini bertambah setelah anggota kelompok bertambah 1 orang, berarti N2-nya adalah 1. Rata-ratanya berapa? Ya, ini belum tahu. Kenapa? Ya satu orang, ya berarti rata-ratanya ya berat badannya ini juga ya. Kemudian gabungannya berapa? Rata-rata gabungannya menjadi 38,5 begitu. Jadi X bar gabungan sama dengan, ini dia, kita tulis rumusnya, kita masukkan yang diketahui X bar gabungan. Sekali lagi 38,5 ini kan rata-rata berat badan menjadi, nah setelah anak itu masuk berat badannya rata-ratanya menjadi 38, berarti ini kan 38,5 ini dia merupakan rata-rata gabungan, maka dia di sini dimasukkan 38,5 di X bar gabungan, gitu ya. Kita masukkan yang diketahui, X bar yang kedua yang ditanyakan. Nah, ini dia, kita kalikan yang ini juga kita kalikan, yang bawah kita jumlahkan. Setelah itu yang bagian ini kita buat per 1, tujuannya apa? Ini kita buat per 1 supaya kita mudah untuk melihat adanya perkalian silang. Nah, ini kita kalikan silang ini. Jadi 38,5 kali 16 ini jadinya ini ya. 1 dikali bilangan ini sendiri. Hanya 1 ini tidak saya tulis lagi. Ya, 1 ini tidak saya tulis lagi. Nah, ini kita kalikan, ini dapatnya ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini 585 pindah ruas ke sana, kita jadi negatif. Nah, ini dikurang ini ketemunya 31. Nah, jadi P sama dengan 31. Jadi anak yang baru masuk tadi berat badannya adalah 31 kg gitu. Nilai rata-rata siswa wanita 9A adalah 65, sedangkan nilai rata-rata siswa pria adalah 72. Jika jumlah seluruh siswa di kelas itu 35 orang, dan nilai rata-rata seluruh siswa di kelas itu 69, maka banyak siswa pria adalah, nah ini berarti X bar 1 itu 65. Sedangkan N1-nya nggak tahu ini ya, belum tahu berapa. Yang pria ini juga sama, N2 belum tahu berapa orangnya. Nah, nilai rata-rata prianya adalah 72. X bar gabungannya rata-rata seluruh siswa. Nah, berarti di sini adalah 69. Nah, ini jumlah seluruh siswa di kelas itu 35 orang. Jumlah seluruh siswa di kelas itu 35 orang. Berarti jumlah pertama, kelompok pertama ditambah dengan jumlah kelompok kedua itu 35 orang. Ya. Jadi dijumlahkan kelompok pertama tambah kelompok kedua itu 35 orang. Tapi kelompok pertama itu jumlahnya berapa, kelompok kedua itu jumlahnya berapa, itu belum tahu. Begitu. Nah, kita tulis rumusnya, kita masukkan yang diketahui. Ya, kita masukkan yang diketahui. Nah, kemudian ini kita buat per 1, ini kita kalikan dulu. Nah, ini kita buat per 1 dulu biar untuk menunjukkan adanya perkalian silang. Setelah itu kita buat seperti ini ya, 65 N1 ini kan dari sini N1 kali 65, maka di sini 65 N1. N2 dikali 72 berarti 72 N2. Nah, itu. Setelah itu kita kalikan silang. Nah, ini 69 kali ini, maka kita gunakan tanda kurung karena ini satu suku ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam 69 kali N1, 69 kali N2. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Ini ada N1, ini ada N2, ini N1, ini N2. Maka yang N1 dengan N1 kita gabung di satu ruas.
N2 dengan N2 kita gabung di satu ruas ya untuk mempermudah. Ini 65N1 pindah ke sini. Jadi negatif 65N1. Yang N2 juga semua di sini gitu ya. 69 pindah ke sana. Tapi variabelnya di sini sama N2 N2. Ini N1 dengan N1. Setelah itu kita kurangkan. Nah, untuk membentuk sebuah persamaan baru ini pindah ruas ke sini. Jadi negatif. Ini persamaan kedua ya. Nah, ini persamaan kedua. Kita dapatkan persamaan 2. Baik teman-teman, ini kan persamaan pertama ya tadi ya. Didapatkan karena jumlah kelompok pertama ditambah kelompok kedua itu 35 orang. Di soal sudah diketahui. Ini persamaan kedua yang kita dapat tadi. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan salah satu koefisien variabel tersebut. Nah, ini saya kurangkan aja biar mudah. Ini saya kalikan 4. Kok bisa kalikan 4? Diingat-ingat ya, proses eliminasi di semester pertama dulu ya, metode eliminasi dan substitusi. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini mau saya jadikan 4. Ini saya jadikan samakan dengan ini, supaya nanti kalau dikurangkan kan hasilnya 0, habis gitu ya. Kemudian kita kalikan di sini 4. Nah, kemudian ini semua saya kalikan dengan 4, ini hasilnya. Harapan saya teman-teman masih ingat ya proses eliminasi di semester 1. Kemudian ini kita kurangkan 4 dikurang 4 itu 0, 0 tidak saya tulis, 4 dikurang negatif 3 jadi positif 7. Nah ini kemudian 140 dikurang 0 jadi kan 140. Jadi N2 sama dengan 140 bagi 7, N2 sama dengan 20. Nah, jadi banyak siswa pria adalah 20. Nah, ini ya. Nih, teman-teman ya, jawabannya ya. Nilai rata-rata siswa wanita 9A adalah 65, sedangkan nilai rata-rata siswa pria adalah 72. Jika nilai rata-rata seluruh siswa di kelas itu 69, maka perbandingan siswa pria dan wanita di kelas itu berapa banding berapa gitu ya. Nah, ini langsung saja X bar 1-nya itu 65, kemudian N1-nya belum tahu, berapa jumlah manusianya nggak tahu. Kemudian X bar 2-nya rata-rata siswa prianya 72, maka di sini 72. Nah, N2-nya juga jumlah manusianya berapa itu belum tahu. X bar gabungannya sudah diketahui yaitu 69. Nah, kemudian X bar gabungan kita masukkan saja yang sudah diketahui ke dalam rumus ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Yang bisa kita kalikan dulu. Ini dibuat per 1 ini tujuannya sekali lagi supaya kita lebih mudah untuk mengalihkan silang. Nah, ini N1 kali 65, ini kita kalikan. Ini sama, ini kita kalikan ya. Nah, kemudian kita kalikan silang. 69 kali N1 tambah N2. Yang ini 1 dikali bilangan ini berarti bilangan ini sendiri. Ini kita kalikan ke dalam. Ini jadinya 69 kali N1, 69 N1, 69 kali N2, 69 N2. Kemudian kita kelompokkan yang N1 dengan N1, yang N2 dengan N2. Jadi 65 N1 pindah ke sana jadi negatif. 69 N2 ini pindah ke sana jadi negatif. Kemudian kita kurangkan. Nah, lalu kita bisa buat seperti ini teman-teman. Jadi N1 per N2 itu sama aja dengan 3/4. Jadi perbandingannya itu 3/4. Kok bisa? Kenapa? Coba kalau kita kalikan N1 dikali 4, jadinya kan 4N1. 3 dikali N2, nah kan jadinya 3N2. Jadi ketika kita kalikan itu akan kembali ke bentuk ini. Jadi perbandingannya itu adalah 3/4. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.